Di tahun 1930 itu mereka udah mengalami stock market crash, Great Depression, dan salah satu langkah yang dilakukan sama Amerika itu adalah menerapkan tarif yang sangat tinggi terhadap negara-negara lain. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi itu bukan yang membantu, malah menghancurkan ekonomi satu dunia gitu. Salah satu pertanyaan terbanyak di AMA kali ini nih, pada minta dibahas tuntas tentang tarif Amerika. Mengapa Trump segila itu sampai kesannya mau menghancurkan ekonomi Amerika sendiri di luar dari negara-negara lainnya? Oke, waktu gue tulis tentang AMA ini di story, gue udah expect sih ini salah satu pertanyaan yang terbanyak harusnya ya. Soalnya semuanya merah. Mau dari saham US, Jepang, mana lagi? Eropa, ya kan semuanya pokoknya satu dunia lah. Itu pada merah semua, termasuk kripto. Jadi gue gak heran ini jadi salah satu pertanyaan terbanyak. Jadi buat menjawab kenapa Amerika dan Donald Trump memilih untuk melakukan ini, kita harus pahamin dulu nih dari POV-nya si Amerika gitu ya. Mungkin gue bisa jelasin 4 poin. Nomor 1 itu unfair tarif. Jadi Amerika itu emang secara negara itu memasang tarif yang lebih rendah dibandingkan negara-negara lainnya. Jadi bisa dibilang kalau misalnya Amerika itu impor barang, pajak yang dikenain ke negara-negara lain, ke bisnis-bisnis dari negara lain itu tuh lebih kecil dibandingkan kalau misalnya negara lain ini mau impor barang dari Amerika gitu. Jadi emang ini lumayan justified lah dia punya thought process ya bahwa dari kemarin itu tuh unfair gitu. Soalnya emang tarif di Amerika itu lebih kecil dibandingkan tarif yang diterapkan sama negara-negara lainnya. Dan ini berlaku buat semuanya ya, mau di ally-nya atau mau musuhnya, ally-nya termasuk kayak Eropa, Jepang, Kanada gitu misalnya. Dan yang terjadi adalah ya di Amerika udah bikinnya itu lebih mahal, gara-gara emang biaya di sana lebih mahal, lalu gaji-gaji di sana lebih mahal, terus mereka punya tarif, kalau misalnya mereka mau ekspor ke negara lain, lebih mahal pula gitu. Makanya bisa dibilang trade deficit Amerika itu sangat-sangat besar. Terus nomor 2, Donald Trump itu tahu bahwa Amerika itu ada di posisi yang sangat-sangat kuat. Mereka adalah konsumen terbesar di dunia. Ya kan? Jadi dari seluruh PDB di seluruh dunia itu tuh sekitar 100-an triliun lah. Amerika itu tuh sekitar 27-an triliun gitu. Jadi bisa dibilang Amerika itu tuh sekitar 25% dari seluruh PDB di dunia. Mereka adalah yang konsumen terbesar gitu. Dan banyak sekali negara-negara itu yang sangat tergantung dengan konsumen di Amerika. Ya, jadi terutama negara-negara yang secara PDB, secara ekonomi itu sangat berbasis ekspor dan ekspor itu ke Amerika, Amerika itu tahu bahwa posisi mereka itu sangat kuat. Basically lu bayangin lu adalah sebuah perusahaan, lalu misalnya lu punya 100 konsumen, pelanggan gitu kan. Lalu satunya ini yang terbesarnya ini nih dia 25% dari seluruh omset lo gitu. Kira-kira analoginya kayak gitu ya. Jadi si konsumen ini si Amerika tahu gitu. Dan gara-gara itu dia jadi tahu bahwa dia bisa melakukan apa yang dia mau lakukan dan negara lain nggak gitu punya power untuk nyerang balik. Misalnya kayak China lah. Kan setelah ada reciprocal tarif ini, setelah Liberation Day, kan Amerika mengeluarkan tarif 30% ke China. China langsung keluarin juga 30% ke Amerika. Tapi itu kan sebenarnya nggak seimbang. Maksudnya nggak seimbang, emang benar secara persentase itu kesannya sama. Kesannya gue kenain 30-an%, lu kenain juga 30-an% gitu kan. Tapi dampak terhadap ekonominya itu tidak seimbang. Soalnya jumlah ekspor yang dilakukan dari Amerika ke China itu jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah ekspor yang dilakukan oleh China ke Amerika. Terus poin nomor 3 itu adalah dari segi national security. Jadi di COVID tahun 2020 itu tuh mungkin Amerika tuh sadar ya bahwa mereka punya sektor industri itu tuh udah sangat-sangat sedikit. Udah sangat sedikit dan supply chain itu jadi bermasalah waktu ada lockdown. Ya, jadi mereka sangat tergantung dengan produsen-produsen di luar negeri. Padahal kalau misalnya mereka tarik balik di Perang Dunia Kedua, salah satu alasan kenapa Amerika itu menang perang itu gara-gara mereka itu sangat-sangat kuat di sektor industri. Waktu perang yang terjadi itu adalah mungkin bukan semua lah, tapi kebanyakan dari pabrik-pabrik swasta itu dikonversi untuk ngebikin alat-alat perang gitu. Misalnya yang Ford, GM, Chrysler yang tadinya bikin mobil itu jadi bikin buat vehicle army lah, buat militernya mereka gitu ya. Lalu elektronik, industri-industri elektronik itu dirubah menjadi buat
radio gitu, buat jadi gadget-gadget. Dan itu bisa dilakukan dan otomatis Amerika kan saat itu sangat-sangat kuat secara militer, soalnya mereka bisa mengkonversi yang pabrik-pabrik swasta ini untuk mendukung program militer mereka gitu kan. Nah mereka ini tahu bahwa sekarang ini nih mereka punya sektor industri udah turun, udah kecil. Turun terus lah trennya, dari beberapa puluh tahun yang terakhir itu turun terus. Dan yang naik itu siapa? Yang naik ya negara lain, terutama salah satu rival terkuat mereka lah, yaitu China. Gara-gara China itu sangat-sangat murah ngebikin barangnya, dan Trump juga ngelihat China ini sebagai salah satu negara yang memanipulasi currency mereka. Sehingga ngebikin di China ini jadinya sangat-sangat murah gitu. Dan jadinya mereka punya sektor industri itu terus bertumbuh. Dan kita tahu kan ya, kan kalau misalnya ada buku ini namanya Changing World Order gitu. Dimana kalau misalnya ada world order yang berubah, itu biasanya ada konflik. Jadi mungkin Amerika bukan mikirinnya sekarang 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, tapi bisa aja 30 tahun lagi kayak gimana, 40 tahun lagi kayak gimana. Trump itu mikirin nanti kalau misalnya sektor industri mereka habis, mereka nggak punya kapabilitas untuk ngebangun alat-alat militer di saat-saat mereka membutuhkan itu gitu. Terus poin terakhir, keempat, itu adalah hutang yang terlalu banyak. Ini udah jadi classic problem lah, dan gue juga udah pernah bikin videonya, bahwa Amerika itu tuh langganan terancam bangkrut. Soalnya mereka punya utang itu terus bertumbuh, ya kan? Sekarang itu setahu gue udah sekitar 30-an triliun US dollar. Dan dari beberapa waktu terakhir, salah satu cara untuk mereka membayar hutang itu bukan dengan meningkatkan pendapatan, tapi dengan meng-issue utang baru. Jadi mereka naikin debt ceiling-nya gitu. Nah jadi Trump itu ngelihat bahwa ini tuh nggak sustainable. Ya nggak sustainable sehingga mereka harus cari cara untuk meningkatkan income. Cara naikin income-nya adalah ya dengan tarif. Gara-gara Amerika tahu mereka adalah produser, mereka adalah konsumen terbesar di dunia. Ya, dan mereka percaya bahwa untuk jualan ke orang Amerika itu tuh bukan haknya kita, tapi itu kita tuh harus bayar untuk hak itu gitu. Basically itu yang dia bilang gitu kan. Jadi dia pengen naikin income sambil dia juga pengen nurunin expense. Nurunin expense-nya ini dari DOGE, Department of Government Efficiency, yang dikepalain sama Elon Musk gitu ya. Jadi ya supaya kita bisa memahami kenapa Trump mau melakukan itu, ya menurut gue kita harus bisa memahami thought prosesnya si Donald Trump gitu. Ada unfair tarif, mereka itu adalah konsumen terbesar, lalu mereka ngelihat sektor industri itu sebagai sektor sebagai national security. Lalu yang terakhir adalah utangnya itu terlalu gede. Mereka harus cari cara gitu ya. Yang tentu argumennya itu adalah gini. Menurut Donald Trump, mereka itu tidak akan mendapatkan kredit dari ini. Jadi tidak akan mendapatkan kredit dari menyelamatkan Amerika dari sebuah disaster. Maksud gue apa? Jadi biasanya sebelum sebuah disaster, ekonomi itu semuanya bagus. Kita lihat tahun 2008 gitu, sebelum financial crisis. Ekonomi lagi bagus gitu kan. Tapi tiba-tiba hancur, waktu itu meledak. Nah jadi menurut si Trump, masalah utang ini tuh bakal meledak suatu hari. Nah tapi Trump itu tuh berhasil untuk menyelesaikan masalah utang ini sebelum ini meledak. Makanya yang dia bilang itu adalah dia nggak bakal mendapatkan kredit untuk ini, tapi sebenarnya satu Amerika itu udah tahu bahwa mereka punya kredit itu bermasalah gitu. Ya ini poin argumen mereka gitu ya. Nah jadi gara-gara Amerika itu ngelihat sektor industri sebagai national security, dengan diimplementasikannya tarif ini, otomatis kan lebih mahal buat negara-negara lain itu melakukan ekspor ke Amerika. Jadi itu tentu bakal mendorong pabrik-pabrik lain, perusahaan-perusahaan lain untuk mendirikan pabrik di Amerika gitu, bukan di negara-negara lainnya. Itu yang diharapkan ya, dan kemarin kan udah ada beberapa perusahaan-perusahaan gede lah yang bilang bahwa mereka pengen investasi di Amerika, termasuk kayak Apple lah, lalu TSMC lah, itu mereka udah pada bilang bahwa mereka bakal bikin pabrik di Amerika gitu. Terus menurut lo itu masuk akal nggak sih? Menurut gue ya tentu sangat-sangat tidak masuk akal ya. Maksudnya gini, thought prosesnya gue ngerti kenapa dia melakukan itu, tapi ini menurut gue terlalu gila. Dari segi cara implementasinya menurut gue sangat-sangat tidak masuk akal gitu. Soalnya ini dia bikin musuh sama semua dunia, termasuk sama teman-temannya dia sendiri itu kan. Dan ini kan merubah cara kita melihat Amerika. Ini merubah cara investor-investor itu melihat Amerika. Yang tadinya Amerika itu adalah ally-nya Kanada, ally-nya Jepang, ally-nya Eropa. Sekarang tiba-tiba mereka dilakukan seperti ini gitu. Maksudnya kalau misalnya emang itu adalah unfair tarif, ya mungkin itu kan hal yang bisa diomongin ya, dan juga bisa diberikan waktu untuk transisi lah.
menurut gue ada semua orang ya satu dunia itu nggak ada yang expect bahwa Trump itu tuh bakal segila ini dan sedrastis ini gitu. Dan yang sangat disayangkan itu banyak banget orang-orang yang sebenarnya udah against sama tarif policy plan ini, termasuk pendukung-pendukungnya Trump juga banyak yang nggak setuju gitu. Bahkan Elon Musk pun dia juga berharap bisa ada zero tarif antara Amerika dan sama Eropa gitu kan. Dan kita juga bisa belajar dari sejarah gitu. Ini kalau misalnya teman-teman itu baca ya tentang apa yang terjadi di tahun 1930 waktu The Great Depression. Saat itu kan ekonomi emang lagi jelek banget. Ya emang mungkin bener lah, kita ini bukan yang percis sama ya. Jadi harus note juga bahwa walaupun ada banyak similarities, ada banyak kesamaan, tapi bukan yang percis 100% sama gitu kan. Di tahun 1930 itu mereka udah mengalami stock market crash, Great Depression, lalu abis itu juga itu 10 tahun, sekitar 10-12 tahun lah setelah Perang Dunia ke-1 gitu kan. Dan salah satu langkah yang dilakukan sama Amerika untuk berusaha memberikan mendukung industrinya yang secara lokal di dalam negerinya sendiri, itu adalah melakukan yang namanya Smoot-Hawley Act gitu kan, di mana mereka mirip lah menerapkan tarif yang sangat tinggi terhadap negara-negara lain, kira-kira 20.000 barang lah yang mereka import dari negara-negara lain gitu. Dan harapan itu membantu US farmers saat itu dan juga sektor industrinya mereka. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi itu bukan yang membantu, itu malah menghancurkan ekonomi satu dunia gitu. Jadi The Great Depression itu malah jadi lebih dalam lagi kehancurannya dan jadi lebih lama lagi gara-gara Smoot-Hawley Act ini gitu. Dan ini banyak similarities-nya lah, banyak kesamaannya juga. Soalnya yang terjadi setelah Amerika hajar tarif terhadap negara-negara lain itu bukannya yang cuma terima doang, tapi mereka juga pasang tarif terhadap Amerika juga, sehingga jadinya ada tarif war. Jadi yang tadinya mereka berharap Smoot-Hawley Act itu bisa membantu produsen lokal, yang terjadi itu malah turun, ekonomi itu malah lebih hancur gitu kan. Justru ironisnya Smoot-Hawley Act ini yang melahirkan GATT, ya, General Agreement on Tariffs and Trade di tahun 1940-an, di mana negara-negara itu malah didorong supaya menurunkan tarif mereka terhadap negara lain dan untuk men-encourage free trade. Dan itu juga yang menjadi basisnya untuk World Trade Organization. Jadi ini kita kesana itu kayak mundur lagi gitu loh. Dulu udah pernah dilakukan, habis itu udah kelihatan ini jelek, malah menghancurkan ekonomi global. Habis itu dikasih solusinya, ya kan, GATT yang jadi basis untuk World Trade Organization. Sekarang ada Liberation Day yang melakukan hal yang mirip kayak kemarin, tapi sekarang mungkin Trump nambahin satu fungsi lagi, yaitu menggunakan ini sebagai alat negosiasi gitu ya. Ya jadi kalau misalnya ditanyain menurut gue masuk akal atau enggak, ya gue bisa memahami prinsipnya, tapi implementasinya itu menurut gue yang disaster gitu ya. Semuanya hancur dan ya kita nggak tahu nih nanti Trump bakal sampai segila apa, apakah dia bakal melakukan reversal, ya yang benar-benar tahu ya cuman Donald Trump doang, dan kecuali kalau misalnya lu emang ngobrol sama dia setiap hari gitu kan. Nah, kita nggak tahu dia bakal mendorong ini sampai kayak gimana. Tapi apakah warga-warga di sana pada suka sama kebijakan Trump ini kok? Kalau misalnya di Amerika ya, jadi kita itu kan mirip kayak negara-negara lainnya lah, di mana selalu ada yang orang kaya, orang yang super kaya, orang yang menengah, sama yang kelas bawah gitu kan, semua itu sama. Kalau misalnya kita lihat datanya ya, sebenarnya top 10% orang-orang Amerika itu memiliki 88% equity. Ya. Lalu the next 40% itu memiliki 12%-nya. Jadi bisa dibilang 50% itu memiliki 100% equity, sedangkan 50% di bawahnya itu tuh tidak memiliki sama sekali. Jadi ya kita tahu lah, orang-orang kaya dan orang-orang yang berduit dan orang-orang yang investasi itu pasti sekarang udah secara otomatis kena dampaknya gitu kan. S&P 500 aja langsung turun hampir 20%. Mungkin nanti pas video ini rilis, bayangan gue ya hari Senin, ini bakal merah lagi gitu. Dan kalau misalnya merah lagi, kita udah bisa minus 20% gitu kan S&P 500. Dan itu udah masuk ke kategori bearish market. Soalnya kan official definition bearish market itu adalah S&P 500 atau sebuah indeks harus turun 20% dibandingkan dari angka all time high-nya gitu. Nah, jadi ya gue yakin 50% ini yang punya tabungan di equity ya pasti kena dampaknya lah. Ya mereka pasti nggak support gitu kan. Tapi orang-orang yang di bawah ini mungkin mereka orang-orang yang percaya sama Trump, mereka juga bisa memahami dan berusaha untuk memahami thought process dia. Dan mereka percaya, apalagi orang-orang yang tua ya, yang dulu udah pernah ngalamin
kejayaan sektor industrinya mereka di Detroit lah, dengan dulu Ford, GM, Chrysler lah, dan sekarang mereka lihat bahwa sektor industrinya itu udah habis semua. Orang-orang itu mendukung gitu. Mereka berharap suatu saat Amerika bisa dikembalikan seperti yang kemarin-kemarinnya. Walaupun ya menurut gue sih nggak masuk akal juga ya. Soalnya sekarang zaman itu udah berubah. Mana ada yang kuat bayar gaji orang Amerika untuk ngebikin kaos kaki gitu misalnya. Itu gaji di sana rata-rata berapa? 50.000, 60.000 dolar setahun gitu kan. Mana mungkin bisa. Paling mereka juga yang terjadi adalah smart factory gitu. Yang mereka pakai robotics lah, pakai automation lah. Dimana ya akhirnya orang-orang yang middle low, yang kerjaannya itu di pabrik juga kemungkinan besar nggak bakal balik seperti 50 tahun yang lalu, 60 tahun lalu punya gitu sebenarnya. Cuman ya banyak orang yang belum paham itu juga lah menurut gue ya. Ya demo-demo sih lagi berlangsung ya di dalam negerinya juga gitu sebenarnya. Ya cuman ya intinya yang lebih punya duit, yang punya saham ya sekarang pada kerasa semua lah implikasinya. Nah, terus apakah Trump cuman menggunakan kebijakan tarif ini buat ngegertak negara-negara supaya bisa negosiasi sama Amerika? Jadi kalau misalnya menurut gue bakal ada beberapa tarif itu yang stay, ya yang nggak bakal bisa dinegosiasiin, dan ada beberapa tarif itu yang bisa dinegosiasikan gitu. Yang kayak tadi gue bilang kan, China, ekspornya China ke Amerika itu sekitar 16-17%. Sedangkan ekspornya Amerika ke China, ya lawan arahnya, itu setengahnya lah. Anggap aja sekitar 7% gitu kan. Jadi Amerika tuh tahu bahwa mereka tuh memiliki negotiating power yang lebih tinggi. Nah, jadi bahwa China itu melakukan counter attack dengan memberikan tarif yang sama ke Amerika, Amerika itu tahu China lebih membutuhkan Amerika daripada Amerika membutuhkan China gitu kan. Tapi kan nggak semua negara seperti itu. Ada negara-negara lain, terutama misalnya kayak Vietnam gitu ya. Mereka itu sangat tergantung sama Amerika. Sehingga mereka pasti negosiasi, dan bahkan sebelum tarifnya itu di-announce, si Vietnamnya itu udah mengumumkan bahwa mereka bakal nurunin beberapa tarif itu jadi 0%. Yang dari Amerika gitu kan. Tapi itu pun mereka masih tetap dihajar tarif gitu. Yang gue lihat Amerika itu bukan cuma mau minta masalah 0% doang. Tapi ada beberapa hal lain gitu. Misalnya, kan setelah ada trade war dari Amerika dan China ini, banyak perusahaan-perusahaan dari China itu mencari alternatif lain untuk keluar dari tarif yang dikenakan oleh Amerika terhadap China ini kan. Dan caranya salah satunya adalah untuk mendirikan pabrik di Vietnam. Jadi bisa dibilang cuma ganti bendera doang lah. Jadi perusahaannya sama, semuanya sama, cuma ganti bendera ini dari Vietnam, tiba-tiba mereka nggak kena tarif gitu kan. Pasti ini salah satu menurut gue ya masalah yang berusaha di-tackle oleh Donald Trump. Supaya masalah cuma ganti bendera ini, supaya mereka nggak kena tarif itu harus dihilangin gitu. Terus nomor 2 tadi kan, mengenai tarif, mereka pasti negosiasi juga supaya dikenain rendah lah dari sisi Amerikanya gitu ya. Terus yang nomor 3, menurut gue Amerika juga pasti pengen cari cara untuk meningkatkan ekspornya mereka ke Vietnam. Ya gue nggak tahu mereka bakal mendorongnya kemana. Ya mungkin bayangan gue itu misalnya kayak barang-barang yang mereka produce di Amerika yang high tech lah. Misalnya kayak Tesla atau mungkin iPhone gitu kan. Kan kita juga tahu kalau misalnya di Indonesia kemarin gimana caranya supaya kita mengizinkan perusahaan Amerika itu jualan di Indonesia adalah kan mereka harus mendirikan pabrik kan di Indonesia gitu kan untuk Apple. Ya mungkin ini hal yang mereka tidak suka gitu, Amerika ya. Mungkin mereka kepengennya itu jangan diribetin, jangan disusahin, ya langsung diizinkan untuk ekspor aja ke Vietnam maupun ke Indonesia gitu misalnya. Ya gue nggak tahu apa yang mereka negosiasi, tapi bayangan gue mungkin bisa ke arah sana, dan gue berharap pemerintahan kita bisa berkomunikasi dengan lancar ke Amerika supaya ini kita juga bisa mendapatkan kesempatan untuk ekspor ke Amerika. Minimal menurut gue harusnya kita jangan sampai lebih parah dibandingkan sama negara lainnya. Misalnya ya, kalau misalnya Vietnam itu dikenain 10%, kita dikenain 10% itu masih mending. Yang paling parah, worst case scenario-nya itu kalau misalnya dari Vietnam itu dikenain 10%, tapi di Indonesia kita dikenain 32%. Mampus itu kita. Ya, jadi gue berharap banget pemerintahan kita bisa negosiasi minimal banget kita ini sama seperti negara-negara lainnya. Negara-negara terbaik lainnya. Tanggapan lu tentang US tarif ternyata nggak sepengaruh itu sama kripto gimana kok? Mungkin ini waktu emang 2 hari pertama, menariknya Bitcoin itu nggak turun sedalam S&P 500 sama QQQ ya. Jadi seingat gue di 2 hari pertama itu tuh
atau enggak minggu lalu lah. Minggu lalu itu S&P 500 turun sekitar 12%, lalu kripto itu turun berapa? Sekitar 3%, 4%, mungkin sekitar segitu ya. Gua nggak gitu ingat datanya. Tapi kita harus lihat data ini secara objektif sih. Soalnya jangan sampai kita itu bias dan kita itu punya kita tuh fanatik terhadap satu instrumen, jadi kita ngelihat cuman positifnya doang, kita nggak ngelihat negatifnya gitu. Soalnya kan ya mungkin wajar juga S&P 500 kan udah cuman turun berapa tuh? Mungkin sekitar 18% dari all time high-nya per hari ini di shoot ya. Dan sedangkan kalau misalnya Bitcoin, waktu tarif itu di-announce, Bitcoin itu udah turun dari 100-an ribu ke 80-an ribu gitu. Jadi bahwa dari 80-an ribu itu turun sekian persen, nggak gitu dalam dibandingkan sama S&P 500 yang baru turun dari all time high-nya, ya itu nggak gitu fair juga. Dan mungkin kan kalau misalnya kita ngomongin saham, emang ada beberapa berita-berita itu yang pasti dampaknya itu lebih besar terhadap salah satu instrumen gitu. Jadi korelasi antara SPY dan Bitcoin itu tuh nggak selalu 100% gitu kan. Tergantung dari beritanya itu apa. Contoh kalau misalnya beritanya ini tentang Bitcoin Strategic Reserve gitu. Atau beritanya ini tentang regulasi kripto. Ini pasti bakal lebih ada dampaknya terhadap market kripto dibandingkan market S&P 500 atau saham Amerika gitu kan. Sebaliknya juga sama. Kalau misalnya kan tarif kan otomatis bakal memberikan dampak yang sangat besar terhadap income profitabilitas sebuah perusahaan. Jadi fundamentally bakal affected gitu dari segi future cash flows-nya, dari segi future profitabilitasnya itu jadi uncertain gitu kan. Jadi nggak tahu. Bahkan sekarang perusahaan-perusahaan itu tuh pada bingung kalau misalnya mereka mau kasih guidance ya kan di kuartal-kuartal berikutnya mereka bisa dapat berapa. Itu sekarang itu tuh lagi pada ngasal, lagi pada cuma ambil dari udara aja gitu. Kayak nggak ada artinya. Soalnya nggak ada yang tahu apa yang akan diakibatkan, tarifnya itu bakal kayak gimana, bakal apa yang akan jadi terimplementasi secara long term, yang secara mid term, yang secara short term, nggak ada yang tahu. Jadi sekarang itu uncertainty sangat-sangat tinggi untuk di perusahaan-perusahaan gitu kan. Jadi bahwa dampaknya itu sangat besar di S&P 500, itu menurut gue make sense, dan bukan berarti sekarang Bitcoin itu langsung dilihat sebagai safe haven. Bahwa Bitcoin itu bisa dilihat bahwa waktu lagi ekonomi lagi jelek, Bitcoin itu lagi nggak kena dampaknya. Menurut gue itu nggak fair kalau misalnya kita lihat seperti itu. Ya kita harus lihat datanya lebih long term lah. Saat ini gue masih ngelihat Bitcoin itu sebagai salah satu aset yang berisiko lah. Risiko tinggi, ya high risk, high reward lah. Sama kayak di pasar modal gitu. Terus, oh iya mungkin gue satu lagi ya. Gue juga pengen share screen ini nih. Ya ini mungkin salah satu alasan juga sih ya. Kenapa Bitcoin itu, coba ya gue buka ini, gue share screen. Nah ini nih, gue share screen. Ini yang terjadi di market global. Ya lu lihat, mau di Shanghai, mau di Amerika, mau di Eropa, semuanya itu merah. Lu lihat dari weekly-nya. Semuanya merah, dan merahnya itu nggak main-main. Ini tuh indeks loh, 10%, 8%. Ya. Ini Amerika ini juga sama, lihat di sini. Asia, Jepang, Shanghai. Di sini JCI itu hijau, tapi ini lu jangan kena tipu ya guys ya. Indonesia ini bukan hijau, tapi Indonesia ini lagi pada liburan. Gue yakin nanti waktu market buka, nasib kita nggak bakalan beda jauh lah. Ya gue berharap gue salah ya. Kalau misalnya gue salah, tiba-tiba hijau, ya gue bersyukur kalau misalnya gue salah. Tapi kalau misalnya dilihat dari sini, gila semuanya merah. JCI hijau, ya lebaran gitu ya, kita dikasih jangan lihat market dulu. Ya mungkin gara-gara ini juga kita bisa lihat mereka, orang-orang sih jujur lagi pada kebingungan mau kemana. Kebingungan mau kemana, dan yang kelihatan sebenarnya dari segi 10-year treasury yield ya. 10-year treasury yield itu tuh lagi turun drastis. Jadi dulunya itu sekitar 4%, sekarang itu sekitar 3%. Ini adalah angka yang sangat-sangat penting untuk kita lihat sebenarnya. Gue jelasin dulu sedikit konsep tentang treasury yield. Apa itu treasury yield? Jadi Amerika itu kan ngeluarin obligasi, namanya itu treasury gitu ya. Dan obligasi ini tuh memberikan kupon yang stagnan. Misalnya mereka kasih kupon sejuta gitu ya. Ngomongnya ini 4% gitu ya, setiap bulan dikasih 1 juta rupiah. Tapi harga belinya ini bisa naik turun, sama kayak FR lah gitu kan. Jadi bisa belinya tuh ada premiumnya gitu kan. Sehingga sekarang gara-gara orang itu pada menjual aset-aset yang beresiko mereka, dan mereka pindahin ke yang lebih aman, which is obligasinya Amerika. Jadi mendorong harga obligasi ini naik, otomatis yieldnya itu jadi turun. Jadi pattern udah kelihatan ya. Sekarang ini orang-orang lagi pada bingung mau taruh di mana. Ya mungkin mereka lihat
dibandingkan dengan saham-saham lainnya. Tadinya kan kalau misalnya saham Indo itu turun, mereka bisa pindah ke Amerika. Tadinya kalau misalnya saham Eropa itu turun, mereka bisa pindah ke Amerika. Dulu kalau misalnya Amerika itu lagi jelek, mereka bisa pindah ke Cina. Sekarang semuanya merah. Sekarang semuanya mereka orang kebingungan. Ya mungkin itu juga salah satu faktor yang mendorong kenapa kripto itu tuh nggak turun sedrastis itu. Ya cuman ini sekali lagi bukannya gue lihat itu sebagai safe haven. Kebetulan newsnya ini lebih fatal untuk saham aja gitu. Menurut Ko Leon, reciprocal tarif itu adil nggak sih? Dan pendekatan apa yang pemerintah Indo harus lakuin buat ngadepin tarif baru ini? Kalau misalnya masuk akal atau enggak, adil atau enggak, menurut gue sangat-sangat tidak adil. 32% dapat angkanya dari mana gitu. Itu tuh dapat angkanya dari trade deficit. Bukan dari kita punya tarif ke Amerika berapa dibagi dua. Itu totally nonsense menurut gue. Ya otomatis kan menurut gue masuk akal kalau misalnya Indonesia itu tuh ekspor ke Amerika lebih banyak dibandingkan Amerika ekspor ke Indonesia. Soalnya kan emang SDM kita murah, harga-harga di Indonesia itu lebih murah, otomatis kan kita bisa memproduce barang-barang lebih murah dibandingkan si bule-bule gitu kan. Mereka punya gaji aja rata-rata 50-60 ribu dolar setahun gitu kan. Jadi ya bahwa kita itu ekspor ke Amerika lebih banyak, itu kan hal yang masuk akal. Gimana caranya mau ngebalance itu gitu. Kayak konsumen di Indonesia aja nggak gitu kuat buat beli barang-barang yang dibikin sama si bule-bule gitu kan, sama si Amerika ini. Ya cuman menurut gue bukan masalah adil atau nggak adil lah. Soalnya apa gunanya juga kan kalau misalnya kita teriak ini nggak adil, ini nggak adil. Kita harus fokus dengan apa yang kita bisa lakukan. Nah menurut gue tentu ada beberapa hal yang pemerintah kita itu harus lakukan ya. Nomor satu itu kita harus diversifikasi, kita harus memperkuat kita punya perdagangan dengan negara-negara lainnya supaya kita nggak terlalu tergantung sama Amerika. Tapi nomor dua kita juga tetap harus negosiasi dengan Amerika lah. Ya sebisa mungkin gitu ya. Kita harus telan ego kita tahu bahwa kita lebih butuh mereka daripada mereka butuh kita. Ya ini secara fakta, secara duit gitu ya. Tapi nomor tiga, yang gue benar-benar harapkan juga adalah gue berharap Indonesia menggunakan krisis ini sebagai alat untuk membenah diri gitu, memperbaiki diri dan memperkuat pasar domestiknya. Minimal jangan sampai negara kita sendiri, oknum-oknum di instansi pemerintahan sendiri itu yang nusuk pebisnis di Indonesia lah. Maksudnya apa? Jadi ini gue rasa mayoritas dari pengusaha udah ngalamin lah ya. Kalau misalnya kita ngomongin perizinan, kita itu tuh suka dipersulit sama oknum-oknum. Itu di mana-mana ya. Dan ya mungkin gue nggak bisa ngomong terlalu spesifik dan terlalu detail gitu ya. Cuman gue yakin mayoritas yang pengusaha ini udah ngalamin lah gitu. Dan kita tuh posisi kita sebagai pengusaha itu tuh selalu lebih lemah dibandingkan pejabat gitu kan. Dibandingkan oknum-oknum lah bisa dibilang. Soalnya kalau misalnya kita itu disusahin, kita punya pilihan apa? Kita mau lapor mereka. Kalau misalnya kita mau lapor sama oknum-oknum ini gitu ya. Oknum-oknum ini udah kerjasama juga dengan oknum-oknum lain di instansi-instansi lainnya gitu. Jadi yang terjadi adalah pengusaha-pengusaha itu nggak punya ruangan buat lapor. Lapor ke siapa? Kalau misalnya kita lapor, kita malah bikin musuh. Kita bikin musuh, malah bikin kita lebih susah lagi gitu untuk kita berbisnis. Ya kan orang pikir ya no viral, no justice. Orang pikir itu ya lu laporin aja, nanti kan mereka jadi kena masalah. Nggak segampang itu guys. Yang terjadi adalah usahanya itu yang udah investasi berapa? 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar. Itu bakal nggak bisa beroperasi selama berapa bulan? 6 bulan? Setahun? 2 tahun? Udah mati duluan. Sedangkan argo untuk utang bank itu udah berjalan gitu kan. Makanya menurut gue ya masalah oknum-oknum, masalah korupsi ini harus dibasmi lah. Supaya kita bisa memperkuat pasar domestik kita, pengusaha-pengusaha di Indonesia itu diperkuat. Otomatis ini juga bakal membantu ekonomi di Indonesia gitu loh. Anyway, kayak gini, menurut gue solusinya itu sangat-sangat tidak susah kok. Tapi ya cuman masalah mau dilaksanakan atau enggak aja gitu. Yang pertama itu kan cuman masalah SLA. SLA itu adalah Service Level Agreement. Jadi artinya semua instansi yang memberikan perizinan, yang mau memproses, itu harusnya ada sebuah tenggang waktu yang dijadikan komitmen gitu kan. Misalnya kalau misalnya berkas-berkas sudah lengkap, harusnya 20 hari izinnya keluar. Ya kan? Kalau misal berkas-berkasnya lengkap, harusnya dalam waktu maksimal 2 bulan itu keluar. Itu ada SLA-nya yang jelas harusnya gitu kan. Tapi pada lapangannya yang terjadi itu nggak kayak gitu. Ini pengalaman gue pribadi ya. Pengalaman gue pribadi itu yang terjadi kalau misalnya ini udah telat, udah overdue gitu ya. Dan kalau misalnya gue proses, dan kalau misalnya ini mereka akhirnya pengen ngeluarin izinnya,
mereka tuh nggak mau lanjutin dari berkas gue yang awal. Supaya nggak kelihatan gitu bahwa berkas yang awal ini diproses itu jauh lebih telat dibandingkan SLA yang normalnya. Misalnya normalnya 30 hari, ini sekarang udah 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Mereka nggak mau lanjutin dari berkas itu. Mereka suruh masukin ulang dari awal. Supaya SLA-nya itu reset, jadi seakan-akan mereka memprosesnya itu dengan cepat. Itu yang terjadi gitu kan. Dan ya yang gue harapkan ini dipermudah dan ada cara untuk kita tuh melapor ke orang yang tepat gitu. Yang gue harapkan misalnya ya contoh yang simple, itu taruhlah lapor presiden gitu misalnya ya di IG-nya Pak Prabowo gitu ya. Lalu ada satu body gitu yang memantau ini semua, yang ngecek gitu loh bahwa orang-orang yang melapor ini valid atau enggak, dan kalau misalnya valid harus ada di sisi kita sebagai pengusaha. Soalnya kita ini dipersulit gitu kan. Jadi harus ada body yang actually kuat dan bisa ngelihat apakah ini masuk akal atau enggak. Ya kan kalau misalnya ini masuk akal harus ada di sisi pengusaha gitu loh. Dan jangan malah mempersulit kita dan jangan malah mempersulit whistleblower. Soalnya yang terjadi juga whistleblower orang yang membongkar oknum-oknum ini bukannya kehidupannya itu malah tambah mudah gara-gara kita lapor, justru malah tambah susah gitu pengusaha-pengusaha. Jadi gue rasa ini menjadi sebuah kesempatan buat pemerintah kalau misalnya emang mau serius berbenah dan memperkuat pasar domestik kita, ini harus dibenerin. Ya gue berharap banget ini dijadikan momentum itu ya. Soalnya kalau misalnya kita punya corruption index itu bisa turun, oknum-oknum bisa turun, ya kalau misalnya kita nggak bisa ekspor ke Amerika lagi pun, gue yakin banyak FDI, foreign direct investment, yang bakal investasi di Indonesia gitu. Untuk permudah. Kita harus belajar lah dari negara-negara tetangga, ya kan, dari Vietnam atau dari China. Kenapa mereka bisa sukses? Salah satunya kenapa mereka bisa sukses adalah ya mereka benar-benar serius terhadap korupsi ini. Mereka benar-benar serius terhadap mempermudah pebisnis gitu. Supaya bisnisnya itu maju, otomatis kalau misalnya bisnis maju, ekonomi di sebuah negara dan daerah tersebut pastinya juga maju.